Monggo Pak Anam dibuka dengan bismillah. Oh, aku yang buka, Bu, sampai naik. Oke lah. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman saya Anam. Saya senang sekali karena hari ini ternyata kita bertemu dengan lebih banyak orang, rata-rata orang baru, kebanyakan orang baru. Pak Suradi, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami. Sama-sama. Atas bantuan Mbak Emi. Mbak Emi adalah baterai untuk kelas kami. Andai tidak ada beliau, sudah kami bubarkan kelas ini sejak tahun lalu. Wah, luar biasa ini. Dan kami menghargai Mbak Emi dengan kami melarang semua orang manggil Mbak Emi dan panggilan Mbak, manggilnya harus Ratu. Pak Suradi dan teman-teman sekalian, kelas ini awalnya sebenarnya adalah kelas belajar bahasa Indonesia. Saya kebetulan dosen, saya ngedit dan saya nulis juga beberapa buku meskipun tidak pernah terkenal. Tapi kami belajar soal kapan menggunakan titik, kapan menggunakan koma, apa bedanya titik koma, lalu titik dua, huruf dan seterusnya. Hal-hal yang jelimet banget, tapi karena kami nggak ada kerjaan, jadi lanjut aja. Nah, ketika Mbak Emi nawarin untuk sekali-kali menghadirkan orang-orang yang memang benar-benar ekspertis di bidang literasi, kami tentu tak punya alasan untuk menolak. Karenanya kami berterima kasih banget Pak Suradi mau datang dan sharing nantinya. Untuk selanjutnya saya akan menitipkan kelas ini ke Mbak Emi selaku pujaan kami semuanya di sini. Untuk mau diapain kelas ini terserah beliau. Terima kasih. Monggo Mbak Emi. Terima kasih Pak Anam. Selamat siang juga teman-teman semuanya. Selamat datang Pak Suradi. Senang Pak Suradi berkenan sharing. Pak Suradi ini teman lama saya, atasan saya pada waktu di Harian Sinar Harapan. Jadi kenalnya sudah dari 2001 ya Pak Suradi ya. Sudah cukup lama. Nah, Pak Suradi teman-teman ini belajar nulis titik koma dengan Pak Anam dan ternyata bahasa Indonesia itu susah. Saya sampai pengen pindah ke Zimbabwe karena saking susahnya gitu ya. Dan teman-teman juga menulis di beberapa media online karena ada beberapa teman di sini yang mengelola media online. Jadi tulisan-tulisan kita itu kita upload di sana. Tentu setelah kita seleksi, kita review bareng-bareng tentang penggunaan tanda bacanya. Nah ini senang Pak Suradi menginspirasi kita semua dengan sharingnya hari ini tentang ketiga anaknya yang sekolah di luar negeri. Anak terakhir Pak Suradi itu seumuran dengan Bumi. Sama-sama kelas 1 SMA ya Pak Suradi ya. Sekarang naik kelas 3. Kelas 3 ya, selisih 10 tahunan lah. Itu. Dan dari SMP sudah dilepas. Ini nggak tahu dilepas karena nggak sayang atau saking sayangnya disuruh jauh-jauh dari orang tua gitu. Pak Suradi mau nggak silakan waktunya untuk sharing. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya senang banget nih bisa berjumpa meskipun tidak langsung ya. Saya informasi juga ke Emi dan kawan-kawan. Saya ini guru juga seperti Mas Khairul Anam. Cuma saya guru sejarah IPS di SMA 8 dulu. Saya masih kuliah tingkat terakhir, saya mengajar tahun 88 sampai 2001 sambil menjalankan tugas jurnalistik. Saya mengajar juga. Jadi ketika lulus diterima di media, nggak boleh keluar mungkin karena udah deket sama anak-anak ya. Jadi saya mengajar itu sekitar 12 tahun. Dan hari ini bergabung murid-murid saya tahun 90-an yang sekarang ada Pak Bambang nih, ada Bambang Yudatmono nih murid saya juga nih. Dia advokat sekarang. Nah, banyak juga murid-murid saya yang sekarang bergabung karena ya mungkin kalau ketemu langsung nggak sempat. Jadi sekarang ini karena mereka juga punya putra-putri yang setingkat SMP dan SMA. Nah, hari ini saya tidak bicara masalah bahasa Indonesia, tapi saya bicara bagaimana karya tulis, karangan, tulisan itu menjadi salah satu indikator, salah satu modal untuk mencari beasiswa. Dan itulah pengalaman kami. Jadi kita sharing di sini kalau bahasa Indonesia Khairul Anam nanti udah ngajarkan, udah inilah ya, ngelotok. Dan mungkin kalau saya bicara itu lagi bosan nanti. Dan itu bukan expert saya di bidang sosial. Nah, kenapa anak-anak saya lepas? Ya, nggak lepas juga
atau terkait juga dengan studi saya. Jadi saya S1-nya di jurusan Ilmu Sejarah di UI. Nah, dalam mempelajari sejarah seabad yang lalu, Mas Anam, Mas Bambang yang sudah saya ajarkan dulu dan teman-teman di sini pasti paham kan? Siapa Soekarno, siapa Syahrir, siapa Tan Malaka, siapa Bung Hatta dan teman-teman. Seabad yang lalu mereka tuh udah merantau, kecuali Bung Karno ya. Nah, saya waktu SMA punya cita-cita, wah saya bisa keluar nggak ya? Karena baca-baca itu kan, nggak bisa karena banyak kendala. Nah itu saya insert ke anak-anak yang mau keluar negeri nggak bisa nggak Pak? Bisa. Nah mulai dari situ. Jadi hari ini lebih ke mungkin kayak pengalaman parenting ya, tapi lebih banyak ke menulis juga. Nah, saya ceritakan dulu di sini 3 anak saya. Sekarang kan berada di luar semua. Yang pertama itu putri pertama namanya Komaroliati. Panggilan akrabnya Ruli. Nah, itu difoto sebelah ibunya. Baru saja menyelesaikan studi S1 di College of Atlantic di US. Tepatnya di negara bagian Maine, di Amerika Serikat. Di utara ya, dekat Kanada. Bulan lalu wisuda. Sebenarnya saya sudah beli tiket nih Mas Hoirul dan teman-teman. Cuma karena pandemi akhirnya di cancel. Nah, bulan berikutnya, bulan ini, tepatnya besok hari Jumat, yang nomor 2 nih yang tengah, namanya Rahma. Dia kuliah di IA University di Madrid. Swasta juga di sana, cuma swasta yang cukup mahal lah ya. Kampus internasional, dia ambil hukum bisnis internasional. Kemudian yang terakhir yang cowok nih, yang paling berani menurut saya. 15 tahun, lulus SMP, ceritanya panjang juga. Ujungnya lulus dari berbagai tes, terakhir juga harus membuat esai, nanti kita kaitkan dengan tulis-menulis nih. Sekarang sekolah SMA internasional di Knight Bright School Internasional di Montenegro, di kota Tivat, Montenegro negara sendiri, pecahan dari Serbia. Jadi itu daerah Balkan, tapi masuknya di Eropa Selatan. Sekarang naik kelas 3. Juga kegiatannya banyak, termasuk sekarang juga saya wajibkan menulis. Ya. Menulis untuk apa? Untuk melatih kebiasaan-kebiasaan seperti waktu SMP di sini di Indonesia. Nah, dia naik kelas 3, sebentar lagi juga akan apply ke perguruan tinggi. Biasanya apply ke perguruan tinggi itu kelas 3 di semester pertama akhir, sekitar bulan Oktober, November, Desember. Nah, saya nggak tahu pandemi kali ini, tapi anggap aja itu nggak ada pengaruhnya. Jadi saya mempersiapkan anak saya untuk lanjut. Kalau yang pertama, alhamdulillah dari Amerika, dia sekarang diterima di University of British Columbia, itu cita-citanya juga. Jadi akan lanjut ini Ruli ke Kanada. Dan sekarang udah berangkat di Kanada karena belum pulang ke Indonesia. Mengambil jurusan terkait juga bidang ekonomi, matematika, tepatnya bidang big data, jadi S2. Kalau yang nomor 2, Rahma sudah lulus dan sudah apply ke Irlandia. Apply-nya sudah diterima, semua berkasnya sudah diterima, tesnya sudah diterima, sedang menunggu beasiswanya. Nah, mudah-mudahan meskipun nggak pulang, dia akan lanjut. Kalau nggak pun dia akan kerja dulu, yang tetap ingin sekolah. Yang ketiga punya cita-cita ingin melanjutkan ke Amerika. Kalau tidak di Amerika, di Eropa. Mudah-mudahan saya cuma bisa mendoakan dan memberi spirit. Nah, kenapa saya yang hanya seorang penulis, saya selalu menyebut diri penulis dan jurnalis karena pekerjaan saya sekarang juga memang masih di media. Kemudian saya menulis buku, Emi ngerti ya, saya banyak nulis selain untuk apa ya, mengeksplorasi kemampuan saya, juga untuk membiayai anak-anak nih. Jadi tambalan untuk membiayai ini dari menulis Mas Hoirul, lumayan juga. Karena dalam 1 tahun saya 2 buku atau bahkan 3 buku, ya, buku pesanan tentunya, pesanan dalam pengertian orang menuliskan buku, kemudian kita cas untuk penulisannya. Nah itu cukup membantu saya untuk membiayai anak-anak. Kalau sekarang praktis, saya hanya keluar uang untuk yang istilah bahasa Jawanya peritilan. Peritilan itu yang kecil-kecil lah ya. Kalau mereka misalkan yang kecil kemarin mau ikut, Pak aku mau ikut ini debat di Eropa, nggak ditanggung tiketnya, saya belikan tiket.
Atau yang nomor 2, Pak, saya ada perlu ke Amerika, Miami karena diajak kampus, saya membiayai tiketnya. Atau yang pertama dia bolak-balik ke Kanada, karena yang pertama itu sebelum diterima di S1 di Amerika, itu pas naik kelas 3 dia apply di sekolah yang namanya di PPT, nanti Mbak Emi bisa sharing, bisa dibagikan. Itu United World College atau UWC di Kanada. Jadi ketika dia naik kelas 3, Ruli sudah berangkat ke Kanada melanjutkan tingkat SMA-nya. Nah, ini terkait nanti dengan penulisan dengan hasil karya. Jadi anak pertama, anak kedua di SMA 8. Ruli yang pertama itu memang sudah ngebet dari kelas 1 ingin melanjutkan keluar. Ada kegiatan tes apapun dia ikut, gagal termasuk AFS udah sampai tingkat berapa gagal. Nah, terakhir dia apply ke sekolah namanya UWC. Itu sekolah yang dibangun, dibentuk, didirikan dengan tujuan ngeblend anak-anak di seluruh dunia supaya punya pemahaman yang sama tentang dunia ini, harus kita bangun, harus kita urus bersama. Hanya ada 15 sekolah, salah satunya di Singapura. Nah, Mas Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem, itu salah satu alumni dari UWC, tapi yang di Singapura. Kemudian pemain film kita, artis kita, Iqbal Ramadan, dia juga diterima di Amerika, di UWC. Jadi ada 15 sekolah. Anak saya di Kanada. Tadinya dia memilih di yang lebih dekat di Hong Kong. Tapi oleh tim seleksi, dilempar ke Kanada. Kenapa ke Kanada? Dengan alasan, selain kemampuan bahasa Inggris, anak saya yang pertama Ruli, karena sejak SMP saya tawarkan untuk mengikuti les bahasa asing. Yang kedua dia memilih bahasa Perancis. Jadi pada saat apply ini bahasa Perancisnya sudah bagus, karena di Kanada itu bahasa kedua bahasa Perancis. Sekolah di UWC sistemnya kalau libur 3 bulan itu mereka dilepas di keluarga masing-masing di penduduk dan harus bisa berbahasa Perancis. Nah, yang menjadi kotak Pandora untuk keluar ini adalah Ruli. Jadi waktu naik ke kelas 3 itu apply di UWC itu kan sangat ketat sekali, sangat berat. Syaratnya juga banyak. Kemudian pengumuman untuk peluang beasiswa ini juga tertutup. Jadi ini untunglah kita jadi wartawan, jadi banyak teman, kita cari-cari informasi. Ternyata teman sekolah saya, atasan saya di Sinar Harapan, itu anaknya udah terima duluan di UWC tapi di Italia. Saya tanyalah, namanya Pak Kristanto Hartadi, mungkin Emi kenal ya, mantan Pemret Sinar Harapan yang sekarang jadi manajer PR di perusahaan tambang. Chris, itu teman sekolah saya, teman sekelas. Anak lo di mana? Oh, anak gue di Itali. Oh, sekolah apa? UWC. Minta dong linknya. Terus bagaimana prosesnya? Jadi seperti sekarang saya cerita, saya tanyakan ke teman saya. Akhirnya dikasih link, kemudian saya hubungi, dan persyaratan tesnya diikuti. Tapi yang membuat tim penguji dari UWC setelah semua berkas lolos adalah anak saya punya karya buku. Itu yang menjadi stimulan dan menambah nilai tertinggi sehingga anak saya lulus ke sekolah internasional UWC, kemudian melanjutkan di Kanada. Inilah bukunya. Jadi tim penguji itu kan banyak. Jadi dia agak bingung juga. Wah, ini anak SMA udah punya buku. Jadi memang di UWC nilai akademis itu hanya salah satu faktor penilai. Juga di universitas. Juga di sekolah anak saya di Montenegro, sekolah internasional yang terbaik di sana dan cukup mahal. Akademis hanya salah satu. Mereka melihat aspek lain. Aspek lain itu apa? Ini passionnya anak di mana? Misalkan punya kemampuan musik, kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalkan dia pernah pentas, dia pernah merekam musik, apakah musik indie dan sebagainya. Itu nilai tinggi. Atau dia passionnya di film, punya keterampilan membuat film pendek, film dokumenter, atau film apapun. Itu ada anak SMK, lolos dari tes UWC, karena dia pernah membuat film pendek dan pernah juara. Ada lagi yang pernah diterima, karena dia pernah membuat pameran foto di Jogja, anak Jogja. Jadi banyak faktor yang diminta oleh tim seleksi.
Ada juga anak Cianjur, karena saya kemudian menjadi salah satu orang tua perkumpulan orang tua dari anak-anak alumni UWC. Setiap acara saya diundang. Salah satu yang diterima adalah pegiat literasi dari Ciwidey. Ciwidey saya pernah ke sana, itu cukup jauh dari Bandung, pedesaan biasa. Tapi kegiatan anak ini selain sekolah, menulis, mengelola perpustakaan untuk anak desa. Jadi luar biasa nih. Jadi ada faktor literasi, faktor pengabdian masyarakat, sehingga tanda kutip mendongkrak nilai kapasitas si anak yang sedang apply ke institusi pendidikan dimanapun. Nah, dari buku inilah kemudian saya mendapat informasi dari tim seleksi, sudah dinyatakan lulus, kemudian saya tanya, bagaimana prosesnya itu, karena ini tertutup, tidak terbuka seperti sekolah-sekolah lain. Nah, kata tim penguji, selain memenuhi berbagai syarat, yang membuat tim penguji meloloskan anak saya karena buku ini. Jadi, sekolah dengan kurikulum IB, International Baccalaureate di UWC, sangat ketat menugaskan para siswanya setiap pelajaran untuk membuat makalah, membaca buku, kemudian praktek di lapangan, membuat laporan. Nah, tim penguji menilai dengan karya ini, anak saya dipastikan, kata mereka, akan mampu mengikuti proses belajar mengajar yang sangat ketat di UWC di Kanada. Saya tanya, jadi ternyata ini mendongkrak. Bukan hanya buku sih, tapi yang tadi saya sebutkan, banyak karya lain. Atau sekarang misalkan anak-anak kita, ponakan kita, saudara kita punya passion lain, misalkan game. Nggak masalah. Buat gamer yang misalkan kontennya dinilai cukup bagus. Tidak hanya game yang dianggap meresahkan ya dengan kekerasan. Atau apapun setingkat anak SMA itu yang dinilai baik akan punya nilai poin. Jadi dari sinilah kemudian saya mengajarkan lagi lebih dalam lagi kedua adiknya, Rahma dan Rizky. Waktu itu Rizky masih SD. Nah, 3 anak saya informasikan di sini, saya ajarkan yang pertama ya, nggak mungkin dia bisa menulis kalau nggak rajin membaca. Jadi yang pertama sekali adalah bagaimana di keluarga kita, di komunitas kita, di lingkungan kita menumbuhkan minat baca atau habit baca yang tinggi. Sehingga timbul kesadaran mereka bahwa saya perlu membaca. Nah, waktu mereka SD, hampir setiap minggu saya ajak ke Gramedia, pilih buku, beli buku. Buku bacaan dan buku kosong. Nah, buku kosong ini trik saya untuk melatih mereka menulis. Buat apa? Menulis diary. Jadi, kalau Mas Khairul punya putra masih kecil, Mas Yudi dan teman-teman di sini, mungkin bisa meniru kebiasaan saya. Belikan buku kosong yang bagus, mereka suruh nulis. Terus mereka nanya, Pak nulis apa? Nulis pengalaman sehari-hari ketika di sekolah. Misalkan begini, di sekolah diajarkan atau dimarahi atau ketemu teman atau apapun pengalaman di sekolah, tulis. Yang suka gambar, nomor 2 Rahma, sambil nulis sambil gambar. Jadi dia mencurahkan semua pengalaman sehari-hari di buku diary. Harus ditulis. Saya cuma mengancam, kalau nggak ditulis nanti Bapak nggak belikan buku yang bagus. Jadi dia nulis. Nah, kan saya bilang saya nggak baca loh, tapi ketika mereka sekolah saya curi-curi saya baca juga. Jadi saya lihat mereka udah nulis. Jadi kalau mereka buku diarinya udah habis, saya belikan lagi yang bagus. Kemudian ketika lulus SMP, saya punya pemahaman nih, setelah SMP pelajaran bahasanya harus lebih intens. Nah, buku-buku bahasa Indonesia saya tutup. Artinya saya mulai mengalihkan, saya mengajak anak-anak membeli buku-buku berbahasa Inggris. Karena mereka juga sudah kursus dari SD. Jadi saya nggak ke Gramedia lagi, saya ke Kinokuniya. Bisa dibilang hampir setiap minggu lah. Tapi kalau beli bukunya, ya kalau pas libur. Jadi cuma lihat, baca, pulang sambil makan. Tapi saya membiasakan itu. Nah, kalau libur, jatah mereka 2 dan 3 buku berbahasa Inggris. Jadi mulai dari SD berangkat ke SMP. Nah, dari situ saya masukkan lagi pelajaran menulisnya di mana?
Saya bilang, buku yang sudah dibeli harus dibaca, kemudian ditulis apa sih isinya, apa sih kesan kamu. Kalau kita menyebutnya resensi ya. Kemudian dia wajib mengirimkan ke saya lewat email atau lewat FB atau lewat media sosial. Nanti saya di kantor sambil ngoreksi. Jadi itu dilakukan sama anak-anak. Tanpa sadar mereka melatih menulis sejak kecil. Itu. Nah, selain membaca dan menulis, terutama yang kecil ini, yang paling kecil, saya punya metode lagi. Saya harus menambah pengetahuan dia, mengupgrade dia supaya bisa mengejar kakaknya. Saya pasang di kamarnya peta Indonesia dan peta dunia. Jadi selain motivasi membaca, menulis, motivasi imajinasi tentang dunia. Karena sudah saya set up juga nih. Kamu mau nggak seperti kakakmu? Mau Pak ya. Jadi di kamar itu ada 2 peta besar Mas. Rekan-rekan sekalian di sini. Peta murah kok, cuma 100.000 peta Indonesia dan peta dunia. Apa? Nah setiap saya hanya libur sekali. Nggak ada ya Pak Ruli. Hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu kita cerita. Saya yang cerita. Nah sumber ceritanya apa? Peta itu. Kamu pilih, misalkan malam ini peta dunia ya. Kamu pilih negara mana? Jepang, Korea, atau Eropa. Langsung saya cerita. Atau minggu besoknya lagi Indonesia, cerita kerajaan dan sebagainya. Secara tidak langsung, pertama, pengetahuan ilmu buminya bertambah, pengetahuan sejarahnya bertambah, pemahamannya bertambah. Sambil tidur, itu ringan banget tuh kalau kita mau melakukan seperti itu. Ini yang kecil. Jadi yang kecil ini, gara-gara saya intens dengan peta, dengan bacaan, dia pengetahuan sosial politiknya cukup kuat sekarang. Dan dia arahnya nanti katanya, aku mau ambil studi tentang ekonomi politik. Jadi dia sekarang karena kemampuan bahasa Inggrisnya sudah bagus, bacaannya sudah semakin banyak, dia akan ke sana. Nah, jadi anak-anak saya latih menulis, pertama mereview buku yang mereka baca, kemudian buku diary. Nah, tingkat lanjutnya, karena mereka belajar bahasa Indonesia seperti Mas Hairul Anam mengajarkan di sekolah, ada kan teori bahasa nih, teori menulis, ada deskripsi, ada eksposisi, ada eksplanasi. Itu saya coba praktekkan secara ringan. Misalkan begini, kalau kita punya ponakan, punya anak yang masih kecil, yuk kita belajar ngarang. Ngarang apa sih Pak? Ngarang apa sih Kak? Misalkan. Kita ngarang gini aja. Yang contoh paling gampang, saya masih ingat sekali. Kamu deskripsikan rumah kita. Dari halaman depan, sampai ke dalam, sampai ke kamar. Misalkan rumah kita ada kamar atasnya, di kamar atas, ada apa tuh semua di situ. Nah, dengan menceritakan itu, dia sudah menulis. Nah, bagaimana saya mengkoreksinya? Saya mengkoreksinya di kantor sambil mengedit, Mas. Jadi mereka kirim email ke saya, kemudian saya balikan. Oh ini loh, huruf besar salah, huruf kecil salah, seperti Mas Hoirul Anam mengajarkan, titik komanya, nama tempat harus benar, kemudian kata sambung, kata itu secara nggak langsung seperti itu. Tapi dia menjelaskan itu. Nah, baru kemudian yang beranjak ke yang agak lebih sulit, menceritakan pengalaman di sekolah dalam bentuk karangan, menceritakan lingkungan dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak mau. Jadi saya secara tidak langsung simultan itu mengajarkan kakaknya, mengajarkan adiknya. Nah, ketika sekarang jangan ketika sekarang dulu ya. Ketika misalkan apply ke perguruan tinggi, kan harus membuat esai, ya. Mungkin teman-teman di sini yang pernah mencoba, selain persyaratan-persyaratan yang banyak, dokumen, kemudian daftar prestasi, CV yang bagus dan sebagainya, setiap peserta yang apply beasiswa, baik untuk tingkat SMA nggak begitu banyak, dan perguruan tinggi S1 maupun S2 harus membuat 2 karangan atau esai. 1, esai yang ditentukan oleh institusi pendidikan. Yang kedua, esai yang kita pilih sendiri. Nah, kalau yang untuk apply perguruan tinggi, S1 untuk Rahma dan Ruli, ya. Saya katakan, kalau universitas, untuk sekelas calon mahasiswa, kamu harus menulis bidang-bidang yang menjadi perhatian universitas. Misalkan apa? Hak asasi manusia. Sampai sekarang kan tetap jadi perhatian. Lingkungan hidup tetap jadi perhatian. Perubahan iklim kan. Kemudian diversity.
terkait dengan sekarang misalkan rasisme. Nah, hal-hal yang seperti itu dalami. Nah, kalau yang untuk SMA, dari SMP ke SMA anak saya yang paling kecil, saya diskusi nggak mungkin kamu bikin yang seperti itu hak asasi. Mana mungkin anak SMP paham hak asasi. Mana mungkin anak SMP paham misalkan politik perbedaan warna kulit dan sebagainya. Yang paling mungkin adalah membuat lingkungan. Jadi temanya pun saya kasih clue-cluenya ke anak. Nah, tapi bagaimana mengolahnya, mereka sudah dilatih. Jadi mereka buat sendiri, bukan dibuatkan. Karena kalau dibuatkan Mas akan ketahuan. Jadi bagaimana cara mengecek dari tim universitas atau sekolah, saya nggak ngerti. Tapi kalau karangan atau esai 2 itu yang ditulis oleh calon pelamar beasiswa dalam bahasa asing yang sudah ditentukan kata dan karakternya, ya mungkin sekitar 1 halaman, harus sesuai, ringkas, padat, dan di situ ada visi, ada misi siswa. Kalau nggak biasa nulis agak susah Mas, karena dia sudah biasa menulis, tinggal transfer bahasa Inggris mereka lebih jago dari saya. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini dulu, ada ini kali, jangan terlalu panjang kali Mbak Emi atau moderatornya Mas Hairul, atau perlu ditambah yang bagian mana? Baik, terima kasih. Bagaimana ini dari Mbak Halimatus Sadia? Iya, Bagaimana Mbak mengajari Halimah suruh anak ngomong menulis langsung saja. esai? Boleh langsung Mbak Halimah. Ya, langsung aja Mbak. Mbak Halimah ini Syaratnya untuk mantan ngajarin anak vokalisnya ini harus ini, punya Mbak. anak dulu loh Mbak. Udah. Silakan Mbak Halimah. Mbak, nggak dengar suaramu. Soal alis kayaknya ini. Mbak Emi bacain dulu deh. Oh, suaranya nggak ada. Heeh. Bagaimana Pak Suradi mengajari anak menulis esai? Saya juga masih tahap belajar. Menulis apa? Esai. Esai. Ya. Ya. Yang tadi saya katakan, latihannya kan dari SD nih, membuat diary, tulisan apapun yang mereka. Itu untuk habitat kebiasaan menulis saja. Nah, melatih esainya adalah pertama dari buku yang dia baca, review tentang, jadi kan misalkan ini, oh buku tentang misalkan yang kecil nih sukanya politik kan, biografi, kisah perjuangan Hitler misalkan, ya tulis dari buku itu apa sih isinya, itu kan esai juga bentuknya. Nah kemudian yang nomor 2, Rahma, dia suka novel-novel, sudah dari SMP nih Mbak Emi, jadi koleksi novelnya banyak banget, novel berbahasa Inggris, itu cerita-cerita pembunuhan, cerita detektif, nggak apa-apa. Terus ketika SMA, cita-cita awalnya mau ke Jerman, terus beli buku-buku Jerman, perang Jerman, Hitler, budaya Jerman, dan sebagainya. Setelah dibaca, saya minta nulis. Nah, di luar resensi Mbak Halimatus Sadia, bagaimana mengajarkan esai, saya berangkatnya mudah saja. Mbak Halimah mungkin bisa membuka pelajaran bahasa Indonesia yang dari sekolah. Dari situ kita backup, kita pertajam. Misalkan esai, kan kita sesuaikan dengan usia anak, ya, usia SMP, usia SMA, mengarang seperti yang diajarkan sekolah. Cuma sekarang kita lebih perhatian ke mereka. Coba dong bikin esai tentang temanmu, tentang gurumu, tentang teman-temanmu di sekolah. Atau kalau dia punya kegiatan, misalkan ya, dia punya kegiatan musik, les musik, dia punya kegiatan sport, olahraga misalkan, coba dong ceritain, misalkan di basket, misalkan di futsal, misalkan di olahraga apapun. Anak saya yang paling kecil sukanya futsal dan basket. Jadi dia bisa cerita itu. Jadi kita kasih tema yang sesuai dengan passion anak, kesukaan anak. Jadi tiap anak kan beda-beda nih. Anak saya 3, passionnya beda-beda. Itu saya biarkan. Pak, aku sukanya yang nomor 1 matematika, IPA, ke ekonomi. Yang kedua enggak, aku IPS Pak. Dari awal itu dari SMP aku nanti mau IPS saja, mau ke hukum. Oke. Yang ketiga juga lebih ke minat seperti saya nih, sejarah, sosial, politik. Tapi lumayan juga matematiknya, IPA-nya bagus. Saya biarkan. Nah, berangkat dari passion dia. Nah, sebelum kita memerintahkan itu, yang terpenting adalah bagaimana nih merayu,
merujuk misalnya, mengajak anak, ayo loh kita ke toko buku, ayo kita baca, ayo kita mulai menulis. Ketika mereka menanyakan nulis apa ya, nah baru kita masuk. Jadi yang mudah-mudah aja dulu, yang ringan-ringan dulu. Jadi tipsnya gitu Mbak Halimatus Sa'diyah. Jangan kasih yang berat-berat. Ya. Terima kasih Pak Suradi. Mbak Emi, suaramu hilang. Mungkin langsung ke Rizkiana. Silakan. Kok Emi suaranya hilang? Mbak Emi suaranya hilang. Tes 1, 2, 3. Oke. Udah. Terima kasih Pak Suradi. Rizkiana sekarang. Rizkiana. Iya Pak. Selamat siang Pak Suradi dan Bapak Ibu sekalian. Pak Suradi, terima kasih atas waktunya. Saya punya pengalaman yang menggembirakan dan membuat saya termotivasi beserta keluarga. Waktu itu saya ngobrol sama Bapak dan Rizky ya, putra Bapak yang paling kecil. Ya. Dan di situ saya undang teman-teman saya. Ingat Pak yang di Tebet itu ya Pak? Oh iya. Dan anak saya sekarang sudah di Prancis. Itu juga karena termotivasi oleh apa yang Bapak sarankan dan sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Anak yang kedua adalah ada beberapa yang kemarin itu yang sudah 2 tahun ini dia ikuti untuk tes di salah satu sekolah di Jakarta yang di sekolah internasional. Namun terkendalanya saya juga nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena esainya yang kurang baik atau apalah itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana secara spesifik kiat-kiat untuk bisa mendapatkan beasiswa baik itu di sekolah menengah atas ataupun di S1 di luar negeri. Karena memang kekurangan kita adalah budaya menulis itu yang mungkin tidak seperti yang putra-putri Bapak yang Bapak katakan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan secara spesifik, apa kiat-kiat gitu dari Bapak untuk bisa mendapatkan beasiswa S1 di luar negeri, Pak? Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Suradi dan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Buat teman-teman yang ada di sini, ini memang beberapa waktu lalu saya diundang nih, diajak makan. Habis makan suruh cerita. Suruh cerita pengalaman, dan itu memang saya tekankan karena saya masih anggota komite di sekolah, pengurus, jadi banyak kenalan ibu-ibu muda. Dan ibu-ibu muda itu sebagian anak-anaknya ingin ke PTN di sini, ITB, UI, Unpad dan sebagainya, sebagian lagi ingin ke luar negeri. Dan saya seringkali diundang untuk parenting seperti itu, diundang keluarga, 1 keluarga, kemudian 2 keluarga. Ada pernah ibu-ibu sampai 100 ibu-ibu, Mbak Emi, 100 di restoran, saya suruh bicara seperti ini. Dan anak-anak pun saya latih ketika pulang, Mas Khairul. Jadi anak-anak saya yang 3-3-nya udah pernah jadi pembicara ketika pulang, karena setiap tahun pulang. Hanya karena pandemi ini aja nggak pulang. Jadi kalau pulang pun mereka sudah ada undangan untuk bicara di sekolah. Misalkan tahun lalu dia bicara di School of Human di Cibubur, di Sekolah Pilar. Saya kagum juga, anak-anak saya udah pinter juga ya. Tapi itu kita latih juga. Artinya gini, kamu sudah mendapatkan sesuatu yang kamu impikan, dan itu harus dibagikan. Ini penting banget nih, pendidikan karakter nih. Artinya, apa yang kita dapatkan harus kita share lagi ke teman-teman. Dan itu dilakukan oleh anak-anak saya sampai yang terkecil. Dan 2 anak saya ini karena saya masih membantu sekolah juga lagi sedang mengadakan edu fair, dibuka kemarin sampai bulan Oktober. Nah, anak saya dua-duanya ini jadi narasumber juga. Satu yang sedang berada di Kanada, satu lagi yang sedang berada di Madrid. Nah, saya tekankan harus membagi ilmu. Itu yang saya tekankan dan mereka mau. Jadi teman-teman di sini memang penting banget. Semua punya kelebihan, pasti bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, yang kedua soal menulis, memang ini salah satu bidang yang seringkali dikesampingkan oleh banyak orang tua. Saya maklum karena mereka mungkin nggak paham, nggak tahu betapa pentingnya peran dari tradisi literasi atau menulis. Dan ini bisa dilatih. Semua bisa dilatih. Anak saya kan bukan keturunan, tapi saya latih. Mereka bisa musik, saya nggak bisa musik. Saya les kan, mereka bisa. Bisa main piano, bisa main gitar, bisa biola. Saya nggak bisa. Jadi ilmu itu bisa dilatih dengan belajar.
Jadi untuk menulis pun, Rizkyana, pertama kita bisa membaca teorinya, bisa mencari buku-buku untuk melatih. Kemudian kalau ada les-les atau ada pelatihan-pelatihan singkat kita bisa ikut. Dan yang terpenting lagi mencoba. Pasti bisa. Saya juga dulu pengen jadi penulis. Waktu kuliah, maka saya ambil mata kuliah yang umum, belanja ke fakultas lain, ambil mata kuliah penulisan ilmu, penulisan populer bahasa Indonesia. Dosennya saya masih ingat Pak Ismail Marahimin. Kemudian ketika saya mengajar di SMA, anaknya Pak Ismail ternyata murid saya. Namanya Amanda Marahimin yang kemarin menghasilkan film cukup bagus sekali, Mbak Imi. Mbak Imi tahu film dokumenter tentang lingkungan yang dibuat oleh Nicholas Saputra dan Amanda Marahimin? Semesta. Nah, Amanda itu saya mengajar Amanda. Saya bilang, Amanda gantian. Waktu itu saya menembak ilmu dari ayah kamu, sekarang kamu belajar dengan saya. Jadi teman diskusi sekarang, Pak. Nah, itu cerita lain. Nah, pertanyaan Pak Rizkyana, bagaimana sih tips untuk beasiswa? Ini umum banget buat kita share ke keluarga kita, buat keponakan, buat nanti anak-anak kita. Yang pertama tentunya adalah keinginan yang kuat dulu. Motivasi yang kuat. Saya bisa kok belajar di luar, udah itu dulu. Itu yang saya tekankan dari anak-anak. Saya cerita sejarah lah dulu. Dulu orang kita tuh hebat. Raden Saleh udah di luar negeri, Tan Malaka sudah di luar negeri, Bung Hatta di luar negeri, sahabat yang lalu mereka bisa keren. Saya tunjukkan foto-fotonya. Itu secara nggak langsung memotivasi mereka, oh ya bisa. Kalau hanya motivasi ngawang kan, kita bumikan. Ayo kita belajar. Caranya bahasa Inggrisnya dimahirkan. Tentu dengan melatih. Belajar bahasa juga nggak bisa instan. Lama banget kan dari SD, SMP, SMA. Itu belajar. Kalau perlu lagi bahasa kedua. Memang dari segi APBN keluarga ini menguras nih. Karena 3 anak ya. 3 anak satu bahasa aja ya mungkin bisa disebutkan sini ya, misalkan les di IF kan itu triwulan aja sudah waktu itu ya 2 jutaan. Kalau 3 anak udah 6 juta. Tambah bahasa kedua tinggal dikalikan. Itu baru segi bahasa. Belum yang bimbel, belum yang musik, belum yang macam-macam. Tapi bagi saya ini investasi. Nah, alokasi dana yang lain itu dikurangi. Saya tambahkan untuk yang itu. Karena prinsip saya bekerja di media yang sewaktu-waktu bisa saja media itu bubar, berhenti, kita jobless, dan saya mengalami itu. Kemudian istri saya hanya dosen biasa, penghasilan terbatas kan. Cuma saya selalu katakan kalau ketika memberikan motivasi, saya katakan saya keluarga biasa. Tapi cita-cita saya luar biasa. Cita-cita keluarga kami luar biasa. Bahkan mungkin di luar batas kebiasaan. Karena semuanya ingin keluar. Nah, itu kita bumikan. Pertama, menambah pengetahuan, bahasa. Kemudian ini Rizkyana, pemberi beasiswa ini akan melihat aktivitas anak. Akademis bukan sesuatu yang utama. Jadi misalkan nih anak kita juara 1, juara kelas, ranking pertama, tapi yang lainnya jeblok, nggak akan diterima. Sebaliknya, kalau anak kita di bidang akademis tidak moncer, tidak ranking, tidak juara, nggak masalah. Dan itu 3 anak saya bukanlah anak-anak yang juara kelas, juara sekolah apalagi. Nilainya biasa, artinya di atas rata-rata aja, bukan yang the best, yang terbaik. Contoh misalkan, yang pertama, Ruli yang di Amerika dan lulus di Kanada waktu SMA. Itu di kelas aja, mungkin karena di kelasnya juga pinter-pinter ya, itu cuma ranking 15-16. Di sekolah apalagi, kalau di sekolah karena 300 siswa, itu di tengah-tengah 150-an. Artinya kan nggak bagus, nggak terlalu bagus kalau kita ngelihat dari segi ranking. Yang kedua, Rahma, IPS. Di kelasnya saja rankingnya 20-an. Untuk masuk seleksi SMPTN yang berdasarkan nilai rapot, nggak masuk. Cuma saya bilangin, kamu punya kelebihan lain, tenang aja. Dan dia yakin. Kemudian Rizky, SMP, yang SMA-nya di luar. Di kelas, di Lab School Rawamangun, satu kelas isinya 31 siswa. Rizky, waktu naik kelas 3, ranking 21. Bayangkan ini. Ranking 21 dari 31 siswa. Apa nggak sakit perut ibunya?
Kalau saya sih biasa aja, saya paham. Apalagi di sekolah. Nah, jadi tips untuk mendapatkan itu, nilai, kalau memang nilainya bagus itu untung. Tapi kalau nilainya biasa-biasa aja, jangan menyurutkan langkah kita untuk apply. Nah, apalagi yang penting, anak harus aktif. Pertama di sekolah. Di sekolah tuh misalkan di OSIS, ya. Aktif di OSIS, mau ambil sport, mau ambil agama, mau ambil koperasi, mau ambil seni, tari, modern, semuanya ambil supaya dia bisa bergaul. Karena kalau yang tidak aktif di organisasi, di CV-nya tidak ada aktivitas organisasi, jangan harap dipanggil untuk tes berikutnya. Nomor 2, nomor berikutnya lagi adalah aktivitas di organisasi di luar. Jadi anak-anak kita usahakan menjadi anggota atau member organisasi di luar sekolah. Apakah organisasi perkumpulan biasa, LSM yang sesuai dengan usianya, misalkan LSM di bidang pengajaran, di bidang lingkungan, di bidang kebudayaan, seni, tari, dan pokoknya aktif di satu wadah organisasi. Kenapa organisasi ini penting? Si pemberi beasiswa akan melihat ini calon yang akan mereka tes nanti adalah orang yang aktif, orang yang tahu orang lain, orang yang tahu pemikiran, sifat-sifat orang lain dan sebagainya. Kalau bisa di organisasi itu yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Misalkan ada perkumpulan, kalaupun belum bisa kita bentuk perkumpulan remaja pencinta misalkan buku, perkumpulan remaja pencinta bahasa Inggris, perkumpulan remaja apapun namanya, tapi ada kegiatannya yang dia sharing memberikan pelajaran ke orang lain. Nah, misalkan anak saya nomor 2, dia aktif di kemasyarakatan di sekolah. Saya bilangin, kalau ada kegiatan di luar mengajar, kamu ngajar. Akhirnya dia mengajar matematika untuk anak-anak pinggir kali, kemudian mengajar pelajaran bahasa Inggris. Wah, mereka senang banget tuh, anak-anak pinggir kali dekat sekolah di Tongtek. Nah, ketika apply itu dicantumkan kegiatan pengabdian masyarakat, mengajar bahasa Inggris, mengajar matematika untuk orang miskin di pinggir kali, itu kan nilainya tinggi. Nah, itu kita banyak nggak tahu bagaimana trik untuk menarik simpati supaya anak kita bisa tertarik. Bukan tertarik, bisa ditarik untuk tes tahap berikutnya. Apalagi kalau kita bisa punya channel, punya link ke organisasi internasional. Kan banyak nih cabangnya di Indonesia. Nah, anak-anak saya itu kebetulan 2011 saya aktif bersama Bu Susi juga dengan putrinya Bu Ayasa, Bu Susi MNC. Itu saya aktif di organisasi internasional namanya CISV, Children International Summer Village. Waktu itu saya nggak tahu, ternyata ini manfaat nih. Bahkan saya jadi pengurusnya selama beberapa periode. Jadi kegiatan saya nggak lepas dari dunia pendidikan. Nah, ini nilai anak kita akan tinggi kalau dia aktif di organisasi internasional. Nah, anaknya Bu Susi dengan anak saya satu camp waktu 2011 ke Perancis. Cuma karena saya punya trik, pulang dari Perancis, anak saya suruh nulis buku. Gak tahu Ayasa, mungkin Ayasa bikin catatan juga, cuma nggak dibukukan. Nah, anak saya bukukan. Buku itulah yang menjadi daya dorong ketika dia tes di UWC. Nah, selain itu organisasi apa lagi? Banyak. Di Jakarta ini banyak banget. Organisasi bagus dan nggak bayar. Kalaupun bayar ringan. Nah, saya ingin anak saya selain les bahasa Inggris mampu bahasa Inggris lebih bagus lagi, saya masukkan. Ada namanya klub Toastmaster Internasional. Mungkin Mbak Emi tahu, teman-teman yang lain tahu. Sekarang juga masih aktif ya. Toastmaster Internasional itu klub public speaking bahasa Inggris. Nggak bayar ternyata. Pelatihnya itu orang asing. Kan bagus banget. Pesertanya karena saya tahu langsung ngantar, itu orang-orang yang punya semangat tinggi untuk mendorong anak-anaknya maju. Kita cuma bayar untuk konsumsi ketika klub itu mengadakan pertemuan. Seminggu sekali. Waktu itu yang dewasa, istri saya ikut, saya nggak ikut, cuma ngantar aja. Itu cuma 20.000, 30.000 untuk konsumsi kita juga. Nah, ketika organisasi Toastmaster ini butuh untuk membentuk klub anak-anak, native-nya itu bilang, bisa nggak membantu? Wah, pikiran saya terus ini, jalan nih. Oke, saya bantu. Saya bilang ke anak saya, ke Rahma yang nomor 2 yang di Madrid, Ram, kamu ambil
jadi pengurus. Nanti Bapak cari siswa seusia SMP SMA untuk ikut Toastmaster supaya ini bisa terbentuk. Saya carilah teman guru anaknya masuk, teman tetangga, dan mereka sangat antusias. Kenapa? Manfaatnya banyak, nggak bayar, dapat ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak. Tapi anak saya lebih dapat pengalaman yang banyak lagi. Kenapa? Dia ditunjuk sebagai ketua atau presiden Toastmaster remaja. Ketika beliau menulis kurikulum vitae-nya, kegiatannya kan banyak tuh. Salah satunya presiden Toastmaster Internasional Jakarta. Kan keren kan? Jadi sebenarnya kita bisa men-set up. Jadi kembali ke Pak Rizkyana, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan menulis, aktivitas organisasi, pengabdian masyarakat, dan terakhir nanti ketika itu udah lolos semua, interview, kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara. Karena ini menentukan nih terakhir. Nah, anak saya banyak belajar. Yang pertama itu dari kegagalan-kegagalan, waktu tes AFS, waktu tes macam-macam, dia banyak belajar. Tapi setelah lulus, dia tularkan ke adiknya, begini loh kalau diwawancara, begini. Ada adiknya dilatih. Saya juga ikut membantu. Kira-kira gitu untuk Rizkyana. Mbak Emi. Terima kasih Pak Suradi. Pak Suradi, suaranya agak putus-putus. Suara Mbak Emi yang putus-putus. Seriusan ini. Pak Suradi, saya membacakan tadi ada pertanyaan dari Mbak Halimah yang belum kejawab. Yaitu soal Pak Suradi harus menyediakan dana berapa bulanan. Ini buat kita orang tua yang pendapatannya juga kayaknya pas-pasan juga. Berapa sih biayanya untuk nyekolahin 3 anak luar negeri semua? Ya, membiayai waktu kecil atau waktu di luar nih? Nah, monggo Bapak mau sharing yang mana deh? Kami terima semuanya deh. Yang pertama, kita kan tadi saya bilang kan, saya cuma hanya wartawan, penulis, nulis buku juga kan lama kan, setahun baru dapat uang. Istri saya dosen. Nggak banyak dosen lagi. Pun baru belakangan ketika anak-anak mengajar. Istri saya dosen komunikasi di broadcast di milik Indosiar, Akademi Televisi Indonesia. Sekarang udah dosen tetap. Artinya penghasilan dosen juga kan nggak besar. Nah, saya gaji wartawan bisa diukur lah. Emi udah tahu juga kan. Kegiatan saya hanya menulis dan lebih banyak kegiatan sosial di sekolah. Saya masih di sekolah, kegiatan organisasi dan sebagainya. Nah, saya punya strategi karena limitasi penghasilan keluarga ini. Anak-anak harus sekolah di sekolah negeri yang free, yang nggak bayar. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Artinya, kos untuk pendidikan anak kan nggak keluar nih. Nah, itu saya alokasikan untuk les. Yang terpenting dulu bahasa Inggris sama bimbel. Nah, baru ketika ada kelonggaran, les musik. Kemudian les yang lain. Nah, prinsipnya apa? Kalau kita les, kemudian putus, secara psikologis nggak terlalu mempengaruhi anak. Tapi kalau awal kita masukkan ke sekolah yang bagus, yang biayanya besar, di tengah jalan ada gejolak ekonomi keluarga, itu agak repot. Jadi anak udah terlanjur bergaul dengan, ya katakanlah yang kelas menengah dan sebagainya, tiba-tiba anjlok. Nah, jadi strateginya itu. Kemudian day by day, bulan per bulan, tahun per tahun, memang kita fokuskan untuk biaya tambahan menstimulir kemampuan anak-anak. Jadi prinsip saya sama istri bilang gini, kita harus berprinsip 4 sehat 5 sempurna. Kita anggap sekolah negeri sehat lah meskipun banyak kekurangan kan. Nah, kesempurnaan itu 5 sempurnanya kita stimulan dengan memberikan les-les bahasa Inggris, pelajaran dan sebagainya. Nah, itu dari sisi itu bisa terjangkau Mas Hairul. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika anak-anak berangkat, memang saya harus menabung. Pertama, tiket biasanya nggak ditanggung. Jadi kita harus menanggung tiket. Asuransi, lumayan juga ya. Kan di negara manapun asuransi harus ada. Kemudian living cost untuk pegangan aja. Karena di sana kan mereka udah dijamin. Kayak sekarang misalkan Rizky di Montenegro, di Eropa Selatan, itu kalau biaya sekolahnya itu setiap tahun, kan saya harus tanda tangan Mas Hairul. Waktu pertama juga saya antar, saya harus tanda tangan imigrasi dan perjanjian-perjanjian. Intinya kalau kita membayar itu 31.000 euro. Per tahun?
per tahun. Itu kalau di kurs rupiah hampir 500 juta. 500 juta ya. Wartawan gajinya segitu, keren banget itu Pak. Tidak ditanggung, saya hanya menanggung seragam sekolah. Seragam itu mulai jaket, kaos, celana, kemudian atribut-atribut lain. Dan kegiatan-kegiatan berbayar. Jadi kegiatan ekstra di sekolah Rizky di Montenegro, sekolah internasional itu, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang berbayar itu berkuda, berenang, musik. Saya bilang nggak usah diambil. Ngapain? Berenang kamu udah pintar. Ya kan? Olahraga gratis nih. Basket, bola, dan sebagainya kan. Ambil, dia ambil kegiatan basket. Kemudian gratis lagi apa? Debat. Ambil debat. Kegiatan yang gratis lagi apa? Dia ambil kegiatan-kegiatan yang tak berbayar. Dan anak saya memang udah ngerti. Nggak mau ambil yang bayar karena dianggap cukup mahal. Jadi kemudian pengeluaran saya karena jauh. Saya beri setahun itu dia 1.000 euro. Tapi pulang ke Indonesia masih cukup lebih. Karena paling dia jajan kalau yang dibutuhkannya cuma misalkan ya, kalau di Montenegro itu makanan murah, minuman murah, itu 2 euro aja udah dapat pizza yang segede nampan. Buat berdua nggak habis. Jadi murah. Jadi cuma saya kasih pegangan 1.000 euro. Kalau yang di Amerika semuanya sudah free. Bahkan dia sudah menghasilkan uang karena boleh bekerja di kampus dengan jam terbatas. 1 jam dibayar $10. Bisa di kebun, bisa di perpus, bisa editing seperti Mas Hairul Anam. Nah, anak saya udah mahir tuh memeriksa naskah tulisan dosen, ada typo, ada yang salah, dan itu 1 jam digaji $10. Jadi dia nggak butuh uang. Yang di Madrid karena sudah tercover juga demikian. Cuma saya mengingatkan aja, kalau ini. Nah, paling saya hanya membantu yang tadi saya bilang ada kegiatan yang keluar. Misalkan ke Ruli waktu itu diminta, bukan minta ya, dia lolos untuk kegiatan ikut konvensi PBB. Tiketnya nggak ditanggung. Sponsor hanya membayar hotel. Saya bantu tiketnya. Dari kota lain ke New York. Kemudian Rahma dari Madrid ke Miami waktu itu ikut lomba hukum internasional. Saya bantu tiketnya. Yang kayak gitu-gitu. Nah, menurut saya itu nggak terlalu besar dan memang kita siapkan simpan dikit-dikit pasti meskipun beasiswa pasti adalah keluar kebutuhan-kebutuhan kecil yang harus kita kirim. Ya. Seperti itu. Pak Suradi ada lagi dari Mbak Matilda Kris. Ya. Ini langsung maraton terus nggak apa-apa Pak Suradi ya? Nggak apa-apa. Kalau bisa langsung, silakan. Silakan Mbak Matilda. Barangkali videonya dinyalain. Iya. Kalau dari saya, sebenarnya saya belum orang tua, tapi puji Tuhan saya udah ngurusin banyak anak orang, jadi ini merupakan model parenting yang menurut saya keren banget sih Pak. Jadi saya terinspirasi dan ingin bertanya. Pertanyaan. Alhamdulillah. Mungkin nanti bisa kita kolaborasi loh kalau ada ini, ada parent-parent yang lain. Betul, mudah-mudahan. Jadi pertanyaan saya yang pertama, banyak orang tua menginginkan anaknya tumbuh dengan kebiasaan ideal yaitu membaca. Tapi mereka mau gampangnya aja gitu, kayak ya udah, ya kamu harus baca, kamu harus belajar, ikutin aja apa yang dikatain dari sekolah, dari guru-guru. Tapi mereka keterlibatannya tuh sedikit gitu, Pak. Dengan segampang menyekolahkan anak di sekolah yang bergengsi, yang mahal, itu menjadi patokan bahwa nanti anaknya tuh oke gitu, tapi dia sendiri nggak punya kemampuan dan minim wawasan bacaan bahkan, tapi mau anak-anaknya pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Indonesia, pinter pelajaran sekolah gitu. Kalau dari Bapak, tips untuk kalau Bapak sendiri kan bisa sangat terlihat ya bahwa Bapak punya ketertarikan yang besar dengan dunia literasi gitu. Bagaimana dengan orang tua yang realitas dan ekspektasinya tuh jomplang banget gitu Pak, mau banyak tapi usahanya sedikit gitu. Ada beberapa orang tua yang menyadari itu dan mereka nanya ke saya, tapi saya juga bingung memberikan apa namanya, memberikan nasihat dan jawaban, karena kalau itu kan harus timbul dari dalam gitu ya Pak, kalau menurut saya gitu. Jadi mungkin ada tips-tips dari Bapak bagaimana untuk orang tua yang mereka minim banget kemampuannya atau bahkan ketertarikannya dengan dunia literasi, tapi pengen anak-anaknya pinter banget gitu, harus bisa bahasa Inggris, bisa ini, bisa itu. Dan satu lagi,
saya melihat anak-anak Bapak itu punya kemampuan yang sudah cukup terasah di usia remaja mereka, Pak. Saya penasaran, sejak usia berapa Bapak menularkan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan ini di anak-anak, dan bagaimana cara masuknya? Karena kalau tahun-tahun sebelum-sebelumnya tuh saya lihat masih cukup ada celah untuk anak-anak diajarin oleh orang tua dengan cara yang seperti Bapak terapkan. Tapi untuk waktu-waktu sekarang ini, saya perhatikan ada pergeseran gitu, Pak. Tidak mudah untuk masuk ke anak-anak dengan cara yang konvensional, seperti hanya sekedar memberi buku bacaan dan lain-lain gitu. Mungkin ada tips dari Bapak untuk yang waktu-waktu sekarang ini, bagaimana caranya untuk menanamkan kebiasaan baik, keinginan untuk melek literasi, dan terutama pentingnya punya Pak, kayak keterlibatan di dalam dunia volunteerisme, bahwa itu tuh sebenarnya penting buat mereka ke depan gitu. Karena saya terlibat dengan banyak anak orang kaya yang merasa, buat apa saya repot-repot untuk ada di bantu-bantu orang, ngajar-ngajar orang, atau nulis buku gitu-gitu tuh menurut mereka apa sih gunanya gitu. Dan itu mungkin akan penting buat orang tua ketika mereka harus ngasih tahu ke anak mereka, ini tuh pentingnya begini gitu. Tapi mereka sendiri juga ya minim tentang itu, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih, Pak. Ya, Matilda boleh tanya nggak kegiatannya apa ya, Matilda? Saya trainer public speaking, Pak, di Mary Riana Group. Oh, buku saya kan dikasih pengantar Mary Riana. Oh gitu ya, Pak ya? Ada yang di-share sama Emi. Tahu nggak ceritanya? Tahu nggak ceritanya Matilda sebelum menjawab Matilda? Belum, Pak. Nah, saya ini kan kalau dari sisi ekonomi yang seperti saya bilang kan terbatas. Yang mungkin tak terbatas, atau kalau tak terbatas kayaknya sombong ya. Yang mungkin banyak adalah jaringan atau networking. Dan zaman modern sekarang, networking itulah yang bisa memuluskan langkah dan cita-cita kita. Itu yang saya kasih tahu ke anak-anak juga sekarang. Misalkan begini, kalau sudah di Amerika, kalau sudah di Eropa, di Madrid, kalau sudah di Montenegro, di Eropa juga, itu bukan sesuatu. Itu baru awal. Jadi apa Pak? Anak-anak bertanya kan, kamu harus melakukan langkah ABCD. ABCD itu apa? Dekat dengan dosen, dekat dengan guru, dekat dengan pegawai. Kemudian karena ada di negara orang lain, dekati KBRI. Kalau ada apa-apa itu gampang. Dan semua anak-anak saya mengikuti itu dan dimudahkan semuanya dalam urusan. Kemudian cari link pergaulan yang bagus, cari kegiatan yang bagus. Semuanya aktif. Yang SMA juga gitu. Jadi ketua OSIS sekarang, kan keren kan? Vice President Night Bat School International itu dari Indonesia, itu anak saya. Terus waktu dikirim debat ke Geneva, itu anak saya dikirim. Karena sekolah ada kesulitan, saya punya jaringan ke KBRI, dibantu sama KBRI. Rombongan dari sekolah dijemput sama orang KBRI. Saya cuma modal telepon. Ya, itu kan pentingnya jaringan. Jadi sekolah pun diuntungkan. Kemudian ikuti, kemudian laksanakan hal-hal yang positif pada orang lain. Itu jadi alhamdulillah anak saya itu udah kayak remote tuh, dia udah jalan sendiri tuh. Kenapa? Karena memang sudah kita biasakan. Nah, menjawab pertanyaan Matilda, mungkin satu ketika kita bisa gabung nih. Kalau masuk ke Mary Riana mahal banget. Saya waktu itu kenal Mary Riana, pernah saya wawancara, terus saya bilang, Mary, anak saya nulis buku apa? Buku ini. Kasih dong pengantar. Aduh, saya sibuk banget Pak Sur. Nggak apa-apa deh, lihat dulu, saya bilang kan. Karena dalam bayangan saya, siapa sih anak saya, anak SMA kelas 1, bukunya juga buku cerita perjalanan. Kan nggak ada orang melirik. Tapi kalau Mary Riana kasih pengantar, nah bertambahlah harga jual anak saya. Mary Riana, keren kan? Akhirnya ketika membaca naskah itu, Mary hanya beberapa hari ngasih respon dan tertarik, akhirnya memberi pengantar. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, memang ponakan saya juga ada yang sekolah cukup mahal, kalau nggak salah sekolah yang di daerah Lebak Bulus ya, Mbak Emi ya, sekolah Cikal ya. Nah itu kan mahal banget tuh. Tapi orang tuanya juga ikut membantu, ikut terlibat. Nah, masalah bagus, tapi memang banyak orang tua yang merasa menyerahkan pada institusi pendidikan yang sudah memang mahal, bagus, nggak masalah. Tapi alangkah idealnya orang tua juga ikut terlibat, ikut membantu
anak-anaknya untuk berkembang. Saya nggak menyalahi atau tidak menyalahkan orang tua yang memasukkan anak-anak di sekolah internasional karena memang mereka mampu. Saya juga kalau punya uang, anak saya sekolahkan dimanapun. Saya bayar berani. Karena apa? Kita tahu manfaat pendidikan. Tapi orang tua harus ikut terlibat, jangan menyerahkan selesai. Nah, Mbak Matilda, kalau saya kan kemampuannya terbatas. Makanya saya berstrategi bagaimana sih next ini, waktu itu ya, waktu anak-anak masih kecil ya, masih usia-usia balita, kemudian usia sekolah dasar. Kan kita punya cita-cita tinggi nih. Saya sama istri berdua nih, gimana nih caranya? Tinggal di Sukatani sana tuh, di ujung yang apa ya namanya ya, Desa Sukatani. Cuma saya bilang ke anak-anak ketika anak-anak udah ngerti itu, yang pertama motivasi nih Matilda. Kamu boleh tinggal di perumahan BTN Sukatani, tapi otakmu, cita-citamu harus ada di ujung dunia. Itu saya tanamkan dari kecil. Jadi ketika saya pulang dari kantor, ada berita-berita dari surat kabar, dari buku, itu saya kasih. Ini loh ada anak yang bagus begini, ini loh ada berita yang bagus seperti ini loh ada buku ini. Jadi secara nggak langsung dari awal saya cekoki tuh hal-hal motivasi untuk mereka juga bisa meniru orang-orang yang ada di pemberitaan itu. Nah, bagaimana mendampingi anak sejak kapan sih? Sejak balita kalau saya. Jadi ketika anak-anak masih kecil, karena kita paham bahwa usia emas dari 0 sampai kita sekitar usia SD, disitulah kita harus membangun habitat atau habit yang penting, membaca dulu. Jadi dari sebelum bisa membaca kita kasih buku, mau dicoret, mau diapain, jadi dia udah terbiasa dengan buku. Nah, hambatan yang sekarang adalah kita terjebak ke gawai atau ke handphone. Orang tuanya juga sibuk handphone. Nah, sebenarnya kalau orang tua paham, bisa dipisahkan dulu. Jangan dikasih handphone dulu sementara. Kasih buku atau handphone dikasih, buku juga dikasih. Diliterasi lah pelan-pelan. Jadi kalau mau memang dari kecil. Tapi kalau udah SMP, udah telat, apalagi SMA berat. Jadi memang idealnya dari SD. Tapi kalau kita punya saudara, punya anak SMA pun, mindset itu bisa diubah kok pelan-pelan. Boleh pakai gawai, boleh pakai HP, tapi ini penting juga loh, yang konvensional dibaca, ditelaah, di apa gitu loh. Nah, seperti itu Mbak. Jadi tadi saya katakan anak saya tidak sekolah di sekolah internasional karena saya nggak punya uang. Sekolah negeri semua yang gratis. Uang ada untuk invest menambah, untuk les bahasa Inggris, les musik, dan keterampilan lainnya termasuk membeli buku dan sebagainya. Saya pernah merasakan Mbak Emi, saya udah janji ke anak-anak, tiap satu kita jalan ke toko buku Gramedia, karena masih SD ya. Setelah itu ke McDonald, itu kan anak-anak paling suka kan, atau KFC. Tapi satu ketika saya cuma punya uang hanya untuk salah satu. Kalau beli buku, nggak beli McD, maka bawa makanan dari rumah. Itu saya siapkan makanan apa, supaya nggak jajan. Habis ke toko buku pulang. Atau sebaliknya, kita ke toko buku nggak beli, cuma baca-baca aja, lihat-lihat sampai puas. Habis itu kita ke KFC. KFC kan murah banget, tapi waktu itu saya nggak punya uang, Matilda. Tapi saya harus lakoni itu sebagai bagian dari komitmen. Kalau tiap satu kita jalan, bagian dari hiburan anak-anak. Nah, dari situ pelan-pelan anak-anak mulai paham. Kemudian anak-anak sukanya buku apa sih? Kita jangan paksa. Oh ini buku ini nggak boleh, komik nggak boleh. Enggak. Dia sukanya komik, beli komik. Dia sukanya buku yang cerita-cerita remaja atau cerita apa, nggak apa-apa. Karena saya inginkan tradisi bacanya, bukan kontennya. Kontennya nanti pelan-pelan kita sambil di rumah, sambil kita ajarkan yang bagus ini, yang enggak gini. Tapi yang penting bagaimana kebiasaan itu. Saya kira meskipun di tengah pasan HP dan sebagainya, kalau orang tuanya komitmen bisa kok melatih itu. Apalagi sekarang misalkan dengan dunia internet itu bisa kita manfaatkan. Nah, misalkan gini, saya agak beda dengan beberapa teman seangkatan saya yang waktu itu anak-anaknya juga sebaya dengan anak-anak saya dalam pemakaian gawai dan internet. Di rumah itu saya langganan waktu itu. Sekarang saya udah pindah rumah ya di daerah Jakarta Selatan di Bukit Duri, mendekatkan dengan sekolah waktu itu anak-anak. Tapi rumah saya masih ada di Cimanggis. Itu saya sudah langganan Speedy. Internet itu di rumah bebas. Tapi saya bilang ke anak-anak, yang negatif jangan dibuka.
yang dilarang nggak boleh dibuka. Dan itu kunci-kuncinya saya udah minta sama Spidi. Jadi memang, tapi mereka bebas berinternet ria. Supaya apa? Supaya dia bisa mendengarkan musik, dia bisa melihat film, sambil apa? Mempelajari bahasa Inggrisnya. Jadi saya agak bebas tuh, sampai sekarang pun bebas. Cuma kisi-kisi dan tools-nya itu kita kasih tahu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sama dengan sekarang nih mereka. Kan banyak orang tua yang seangkatan saya juga nanyain, kok Pak Suradi tega sih anak perempuan dibiarkan ke sana? Kan Amerika gawat banget kan, kebebasan seks, kebebasan pergaulan seperti di film-film. Nah ternyata mereka kan nggak tahu nih orang tua nih. Dengan ketakutan berlebihan, anak pengen kuliah, kan nggak boleh. Nanti aja S2. Sementara S2 kan cuma setahun. Paling lama setahun setengah atau 2 tahun. Kalau menurut saya kurang mendapatkan sesuatu dibandingkan ketika memang udah dari S1. Misalkan orang berpendapat gini, oh lebih bagus kan kalau S1-nya di Indonesia nanti dia dapat networking. Nah kalau S1-nya di luar negeri dia nggak dapat networking. Sama juga dapat kan, cuma memang networkingnya beda. Jadi saya agak beda, bukan berarti ini jelek loh. Saya menghargai ini, tapi saya memilih ini. Nah, kekhawatiran terhadap anak perempuan itu saya dari awal saya ajarkan tipsnya begini. Sebelum semuanya berangkat dari awal, yang pertama berangkat perempuan nih, Mbak Matilda, saya kumpulkan. Ya waktu itu ada cita-cita lah karena ini mau keluar negeri pertama belajar lama. Kita nginep lah di hotel sehari di Bogor sambil wisata kuliner. Nah malamnya itu saya manfaatkan. Saya ceritakan semua bagaimana persiapan mental, bagaimana menghadapi dunia luar, bagaimana menghadapi hidup sehari-hari sendiri tanpa orang tua. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, mencuci pakaian, makan, semuanya diatur sendiri. Kalau dia lalai, rugi. Nah, terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan, saya cukup dapat inspirasi, nggak tahu dapatnya dari mana waktu itu, tapi cukup ampuh juga. Saya ambil telur, Mbak Matilda, kemudian saya ambil pensil di depan anak-anak nih bertiga, yang cowok masih kecil. Saya bilang, Bapak cuma pesan, karena kamu perempuan, jaga diri baik-baik. Kepercayaan dari Bapak Ibu harus dijaga. Kemudian telur itu saya ketuk dengan bolpen, retak dia. Terus saya tanya, kalau telur retak ini bisa nggak dikembalikan lagi jadi mulus? Nggak bisa. Nah, kalau kamu sudah retak, nggak bisa akan mulus lagi. Nah, itu aja tuh kuncinya. Rupanya mengena juga ke anak-anak. Saya dapat ide itu. Jadi artinya anak dikasih kebebasan, tapi juga kita bimbing dari Indonesia pelan-pelan. Jadi kita percaya trust kita kepada mereka, mereka juga akhirnya trust kepada kita. Jadi kira-kira gitu, Matilda. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Rosita, Pak Suradi. Ya. Rosita ini banyak mengasuh anak-anak nih. Bukan anak-anak sih sebetulnya. Lebih ke arah cuman ya, selamat siang Pak Suradi, maaf. Ya. Selamat siang teman-teman juga, Mas Anam, Mbak Emi. Oke, Pak Suradi, ini kan ada beberapa anak ya yang saya lihat memang tidak tertarik pada dunia tulis menulis itu. Jadi lebih ke arah teknik, desain, kemudian seni gitu ya. Nah, itu bagaimana mengarahkan anak-anak ini untuk mulai menyukai menulis gitu. Karena gini, kekhawatiran saya itu adalah pengalaman saya sebetulnya. Jadi ke anak saya itu dulu juga sama sekali tidak mau menulis gitu, dan membaca mau, tapi membaca adalah bacaannya adalah bacaan mengenai teknik, robot, kemudian seni gitu. Jadi sampai saat ini pun walaupun dia sudah bekerja pun yang namanya menulis, membuat laporan itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu untuk. Oh iya kan? Nah, ini saya khawatir ini anak-anak yang saya dampingi saat ini itu juga seperti itu gitu. Jadi bagaimana nih untuk memulai, karena terus terang waktu pertemuan saya dengan mereka pun juga terbatas ya, karena saya hanya sebagai pendamping gitu, dan kebanyakan adalah dari orang-orang tua yang bermasalah. Itu Pak Suradi. Ya, saya bisa kasih Bu Rosita ya jawaban. Misalkan
kebetulan putra ibu atau putri ibu sukanya di non ini literasi lah ya, desain, robot, teknik dan sebagainya. Nggak masalah, bagus aja. Nah, pengalaman saya mengajar Bu, saya kan mengajar sejarah ya. Saya ajarkan tuh bagaimana sih pejuang kita tuh hebatnya itu. Saya bilang Soekarno, Bung Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, sebutlah semua pejuang-pejuang itu kan saya kagumi semua karena saya baca buku-bukunya. Ternyata mereka adalah penulis, saya bilang. Kebetulan juga wartawan, Bung Karno penulis, Bung Hatta penulis, bukunya banyak, tulisannya bagus. Nah itu saya kasih contoh tuh, saya bacakan bahkan. Oh bagus banget Pak, karena mereka belum lihat. Nah, jadi saya antara guru sejarah sama guru bahasa Indonesia menyatu tuh, saya ajarin juga menulis Bu. Dan mereka tertarik mulai. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu. Sekarang ini kan zaman internet, zaman teknologi komunikasi informasi, ya. Sebenarnya bisa di-mix Bu. Nanti saya mau kasih tambahan sedikit soal media sosial, belum saya singgung. Nah, suka desain, suka robot, suka teknik. Nggak mungkin anak sekarang nggak suka media sosial. Itu sangat jarang banget tuh. Misalkan si A, si B suka ini, suka itu, suka dan sebagainya, tapi nggak suka media sosial. Nah, media sosial kan tempat menyalurkan foto, gambar, kemudian perasaan kan, kesan, tulisan. Nah, sebenarnya dari situ masuknya. Di FB misalkan, selain foto, kegiatan makan-makan, kegiatan apapun, di bawahnya kan ada captionnya, ada tulisannya. Kita bisa masuk dari situ. Nah, misalkan desain. Nah, tapi mungkin kalau udah dewasa agak susah juga ya, kalau masih anak-anak lebih gampang. Kamu suka desain, kamu foto dong desain kamu, terus kamu jelaskan desain apa sih, ini dari mana, terus manfaatnya apa, nanti multipliernya, efeknya apa. Sekarang nih Dirjen Kebudayaan sedang membangun lagi Bu, hal-hal yang berbau kebudayaan diangkat lagi apa? Ditulis ulang. Kemudian robot. Sekarang robot itu sampai melayani sesuatu yang sebelumnya hanya dilakukan oleh manusia. Nah, ketika dia insert ke media sosial, dia upload ke media sosial, nggak mungkin gambarnya doang, tapi ada ceritanya. Bagaimana orang memahami cerita kamu di media sosial, kamu nggak menceritakan, nggak menuliskan tentang robot. Oh, robot ini sejarahnya begini, dibuat begini, oleh ini, manfaatnya ini. Itu lama-lama terlatih, Bu. Misalkan teknik juga demikian. Oh, ini perkembangan baru, orang membangun MRT, membangun fasilitas apartemen, membangun itu dari yang dulu lama, sekarang cuma setahun. Itu kan bisa diuraikan, Bu, di keterangan gambar atau keterangan itunya. Nah, saya mengajarkan anak-anak kan dari situ, Bu. Oh, kamu udah baca buku dong. Bapak pengen tahu dong ceritanya apa sih? Intinya aja deh. 2 paragraf, nanti semakin besar semakin banyak lagi paragrafnya. Oh, tentang ini. Sambil nanti kita bimbing. Nah, artinya masuknya bisa lewat situ, Bu. Karena kalau saya bilang ke anak-anak sekolah, ke murid-murid saya dulu, apapun passion kamu, terutama karena dari SMA 8 kebanyakan kedokteran dan ITB, kalau kamu bisa nulis, kamu keren banget. Insinyur ITB menjelaskan hasil karya tekniknya dalam laporan yang mudah dibaca, dimengerti. Mahasiswa kedokteran bisa melaporkan hasil riset tentang penyakit, tentang penemuan baru, tentang vaksin misalkan, tapi dalam laporan yang singkat, padat, jelas. Itu gimana? Ya belajar nulis. Nah, akhirnya dia mencari itu. Keterangan tentang itu, Bu. Jadi memang kita harus kaitkan. Nah, saya mau singgung lagi soal media sosial dalam kaitan ini. Ini bisa menjadi senjata, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat kayak pisau bermata dua, Bu. Kan selalu gitu kan. Nah, bagaimana terutama kalau ibu atau punya ponakan yang masih kecil-kecil, diajarkan bagaimana memanfaatkan media sosial itu dengan maksimal untuk keuntungan kita, bukan tempat caci maki. Nah, kalau kita apply beasiswa buat teman-teman yang lain, jangan harap kita lulus kalau kita punya track record media sosial kita yang isinya ya, apakah foto, gambar yang mencerminkan pertama kekerasan. Yang kedua hasutan. Yang ketiga ajakan-ajakan buruk yang memperlihatkan tingkah laku yang bukan anak seumurnya. Karena rekam digital itu nggak hilang. Ya. Dan syarat untuk apply, mereka minta apa email kamu,
apa FB kamu, apa Instagram kamu. Kalau nggak ditulis nggak mungkin, anak sekarang nggak punya itu, ya kan? Nah itu saya ajarkan ke anak-anak, isinya apa dong Pak? Nah isinya begini, kamu kegiatan di sekolah kan ada pentas musik, fotonya masukin. Kamu ada kegiatan olahraga, fotonya masukin. Kamu habis beli buku, cover bukunya difoto, dimasukin. Jadi isinya kan bagus-bagus. Kalau kamu marah, marahnya di diary aja, dicoret-coret. Saya pernah lihat tuh, diary anak saya nomor 2 dan nomor 1. Isinya amarah, Bu. Amarah ke guru, amarah ke anak-anak. Mungkin ketika dia nggak bisa atau dimarahi guru kan dia tulis. Tapi jangan di media sosial. Jadi kalau marah boleh di kertas. Tulis, gambar, tulis. Itu sebenarnya latihan nulis juga, Bu. Jadi apapun sebenarnya nggak bisa lepas dari tulis-menulis. Kira-kira itu, Bu Rosita. Makasih, Pak Suradi. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bubar nih soalnya. Mari. Apakah ada teman-teman yang ingin tanya lagi? Sharing juga Penjelasannya boleh ya. cukup Boleh, baik. Hairul. Oke. Pak Hairul mau nanya? Enggak. Maksud saya nggak harus nanya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mau sharing juga iya. boleh gitu. Sharing. Iya. Tapi Ini kayaknya udah sepi deh. Terpukau nih Pak Suradi. Pada terpukau. Iya luar biasa banget soalnya. Dis, Terpukau. ada yang mau Boleh ditanyakan nanya. Mbak Yudis. Pak Sukron. Oh enggak, kalau saya sih enggak sih nanya sih. Enggak. Gimana, Mas? Mau siapa dulu? Saya murni semuanya berdasarkan pengalaman, Mas. Mau nanya Pak Suradi soal tadi kan Bapak bilang minta ke anak-anak ngeresum hasil bacaan itu ya. Itu di usia berapa Pak? Yang 2 paragraf hasil bacaan. Ya, Bikin resensi. itu dari SD, Pak. Kelas berapa kira-kira? Kalau dari kelasnya itu yang paling ideal mulai kelas 3, kelas 4. Karena kelas 1, kelas 2 kan baru mulai belajar ya. Mulai belajar membaca, apalagi di sekolah negeri. Kan belajar di SD kelas 1 sampai kelas 3 tuh cuma 2 jam udah pulang. Iya. Berangkat jam 7, jam 9 udah pulang. Sekolah apa kamu udah pulang? Udah, Pak. Iya. Ya. Nah, kelas 4, Pak. Mulai kelas 4. Cuma caranya itu kita sambil main-main aja. Kamu udah baca belum? Ngetes dia membaca buku atau tidak. Saya gampang gini. Udah halaman berapa yang kamu buka bukunya? Nah, langsung dia bilang kan, baru ini. Kelarin dong. Kalau udah kelar, Bapak pengen tahu dong ceritanya. Kasih tahunya jangan kamu ngomong. Ditulis dong. 1-2 paragraf. Nah, itu teknik aja, Pak. Kan anak-anak nggak merasa itu kan. Nggak merasa harus menulis, nggak membebani, tapi dia harus bercerita. Nah itu juga sebenarnya pendekatan diri ke anak juga kan, pendekatan ke anak. Tapi intinya memang harus dikawal sih. Pak Yudhistira putranya umur berapa? Saya masih Pak Sukron. Kenapa, Pak? Putra saya? Iya, sebelumnya salam kenal kembali Pak Suradi. Sebenarnya sama saya satu kampus di sastra. Pak Suradi kan 84 ya? 82. 82. Berarti angkatannya siapa? Pai? Angkatannya Pai ya? Angkatannya Pai tahu di bawah saya. Saya angkatan Yulfizar pemain badminton. Saya 82. Oke, Pai 84 kalau saya nggak salah ya. Ya, angkatan transisi saya 82. Masih rektornya Nugroho. Oh iya. Saya kebetulan Arkeo Pak, saya 90. Oh. Arkeo ya, saya baru saya malah baru tahu Pak. Lebih apa Pak? Lebih kacau. Ya, jadi gini Pak, kebetulan saya punya anak nomor 3 sama nomor 4 ini masih kecil lah, kelas SMP kelas 1 sama SD kelas 4. Dan mungkin saya pikir ya dari cerita Bapak saya bisa mencoba menerapkan apa yang Bapak lakukan terhadap anak-anak Bapak. Mudah-mudahan. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan sih bisa. Cuman seperti yang tadi disampaikan Bu Rosita, dari 2 anak saya ini, itu satu memang terlihat suka membaca, tapi yang satu lagi tidak, Pak. Tapi ya mungkin saya akan coba dengan trik-trik yang tadi Bapak ceritakan. Ya, kalau dia nggak suka, mungkin lewat apapun. Kalau dia nggak suka, kita tanya, kamu senangnya apa sih? Senangnya apa gitu ya? Kan pasti senangnya disebut A, pasti kan ada buku tentang A.
kita belikan itu, atau kita cari Iya. buku tentang yang kamu suka itu. Hmm, Nah gitu Pak. Harus pelan-pelan memang. Iya. Ya maklum, kita kan anak 3 nih. Bapak anaknya berapa? 3 atau 4? 4 saya, Pak. Nah, kan lebih banyak lagi kan? Artinya tiap anak punya Iya, masalah benar. loh Pak. Nah, saya ceritakan Iya, lagi di sini trik menyelesaikan masalah. Karena gini, anak SD pun kalau udah kelas 5, kelas 6, dia merasa privasinya harus dijaga sama orang tuanya juga, apalagi sama teman-teman ya kan. Jangan sampai kita mempermalukan mereka di hadapan kakak atau adiknya atau ibunya. Nah, kalau ada masalah yang benar-benar misalkan ya, ini Bapak mau men-treat yang nggak suka baca supaya baca. Kalau bisa ajak berdua. Dia sukanya apa nih? Makan McD atau KFC atau suka makanan apa? Kita belikan, kita makan di situ, duduk di situ Pak. Duduk berdua. Bapak mau tanya sekarang. Kalau kamu nggak begini, nantinya akan begitu. Bapak minta mulai sekarang misalkan baca. Jadi kita agak keras tapi cuma 4 mata berdua. Ayo, nggak mau dari sekarang kapan lagi. Nah dari situ nanti mereka pasti akan minta maaf. Ya Pak maaf kemarin kamu baca nggak mau begini. Dia akan cerita. Udah selebihnya dia merasa nyaman karena apa nggak dipermalukan. Saya kalau ada masalah nih tiap anak kan beda-beda nih Pak. Nah itu saya bawa ke Starbucks modal 50.000 tapi problem selesai. Karena berjam-jam di situ harus di situ. Kalau menyelesaikan di rumah belum apa-apa, pertama udah nangis, malu sama ibunya, sama yang lain, masuk kamar selesai. Nah kalau di Starbucks duduk, ayo, ini kan udah SMA waktu itu kan, duduk Starbucks. Contoh yang nomor 2 waktu itu. Waktu itu kakaknya udah diterima di Amerika. Pada saat yang bersamaan tes diterima. Beasiswanya cuma dikasih 50%. 50% itu 200 juta. Bayar setahun 200 juta. Bapak duit dari mana? Saya bilang gitu kan. Nggak mungkin. Udah lupain aja. Nggak bisa Pak. Masa dilupain aku udah tes udah begini. Udah sekolah di UI aja. Kuliah di UI. Nah ketika ngomong-ngomong gitu di rumah nangis masuk kamar selesai. Karena cita-cita tetap ingin keluar kan. Cuma nggak mungkin beasiswa 50%. Nah saya dapat ide terus. Saya bawa sama ibunya tentunya. Kalau ini kan urusan agak besar juga nih. Ngomong di Starbucks. Saya bilang, yang pertama kamu kirim surat lagi ke kampus. Minta tambahan beasiswa. Kalau enggak kita akan lupakan. Yang kedua, kalau tambahan itu nanti mendekati 100%, kekurangan beberapa persennya Bapak tanggung. Caranya gimana? Bapak nulis buku, mungkin setahun bisa 5, Bapak bohongin gitu kan. Atau kita jual rumah. Saya ada 2 rumah, Pak. Memang awalnya saya beli dari hasil menulis untuk investasi anak karena saya nggak punya pensiun. Tapi alhamdulillah rumah nggak kejual. Dia tulis surat lagi ke kampus, beasiswanya ditambah. Jadi cuma nambah sedikit yang di Madrid. Jadi gitu Pak. Jadi menyelesaikan itu problem anak ini agak unik nih. Kalau Pak Emi kan cuma 1 enak. Kalau kita 3 belum berantem masalah yang ringan-ringan Pak. Dia agak unik gitu Pak Ray. Mungkin dari Pak Ray ada masukan juga. Saya juga harus bisa belajar juga dengan teman-teman di sini. Monggo Mbak Emi. Terima kasih Pak Suradi. Ya. Terima kasih Pak Suradi sudah berbagi. Ini sengaja akan kita hentikan 14.30 Pak Suradi. Karena kalau tidak dihentikan, rasa penasaran teman-teman ini akan hilang. Nanti tidak mengundang Pak Suradi untuk makan dan bercerita lagi. Oh ya, harus ya. Nanti kapan-kapan kita jumpa darat, Mbak Matilda, bisa sinergi kita. Kalau mau kopi darat, karena kerjaan saya Mbak Emi kan ini, saya udah cerita banyak sama Mbak Emi lah. Saya banyak menyebar pengalaman-pengalaman, arti berdasarkan pengalaman. Karena kalau nyari di buku kan beda ya. Jadi pengalaman saya agak unik, makanya saya bagi-bagi aja. Nggak rugi. Baik, terima kasih Pak Suradi sekali lagi. Waktu saya kembalikan ke Cak Anam, monggo Cak Anam. Jangan lupa difoto ya, foto dong. Acara kita ini live di Facebook Pak Suradi. Jadi Bapak dan Ibu mohon bantu untuk sebarkan juga supaya bisa ditonton lebih banyak orang. Oke. Apa nama itunya? Ada di sini sih Pak sebenarnya di live on Facebook-nya itu bisa diklik lalu ada linknya keluar di situ. Oke.
Tetapi untuk menutup Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, selain terima kasih yang tak terkira terhadap Pak Suradi, saya mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk bergabung ke grup Jihadis Tata Bahasa jika berkenan. Grup ini adalah awal mula kelas ini. Kami punya kelas setiap hari Senin dan Kamis pukul 1 sampai pukul 14.30. Yang kami lakukan tiap hari hanyalah belajar grammar bahasa Indonesia. Ya. Kebetulan saya editor, saya ngajar bahasa Indonesia juga, dan saya merasa kita sebagai orang Indonesia kok ternyata masih kurang ngerti bahasa sendiri. Sampai Mas Helul, jangan lupa loh, saya kan ngajar bimbel ya. Ngajar bimbel bahasa Indonesia tuh susah juga dan nilainya tinggi loh untuk SIMA. Nah, itu banyak yang nggak tahu juga tuh. Dan ternyata kalau di masa pandemi kayak gini, jika Anda bekerjanya sebagai penulis atau editor, insya Allah selamat secara keuangan. Betul. Harus keluar ya. Betul ya Mbak Emi, nggak ada matinya. Alhamdulillah saya dapat kerjaan dari jauh. Dia kirim naskah, saya suruh. Belum selesai, duitnya udah dibayar Mbak Emi. Saya share link WhatsApp grupnya di chat sini. Bapak Ibu silakan bisa langsung klik saja. Saya mau menunjukkan sedikit saja apa yang kami lakukan di kelas Bahasa Indonesia. Ini yang terjadi jika Anda masuk ke kelas Bahasa Indonesia. Kami belajar menulis, kami mendorong semua anggotanya untuk menulis, lalu tulisan-tulisan anggota di grup Jihadis Tata Bahasa ini dikumpulin di grup, lalu kami koreksi bareng. Ini model koreksinya. Jadi kalau ada yang salah langsung dicoret dan seterusnya. Tapi ini kami pakai aplikasi track changes. Kalau Anda mau menghilangkan ini bisa langsung di copy paste di halaman baru. Ini hanya sekedar untuk menunjukkan merah-merah ini tanda cinta kami gitu, bukan karena kami. Dan tulisan-tulisan yang ada yang sudah setor kami publikasi di media-media rekanan kami. Sekarang kami ada beberapa di antaranya di SAA Kediri, Studi Agama-Agama Kediri, mading.id, teman-teman dari NU Online kemana sudah masuk, Sukron juga megang di indeks, dan kita bisa terus melebar. Yang jelas adalah bahwa bahwa kita ini sebenarnya bisa nulis semuanya dan tulisan kita layak dibaca orang. Ini cara beribadah paling mudah tuh dengan menulis. Kedua, saya kepikiran untuk mengundang Pak Suradi barangkali nanti jika sudah sempat dan sudah pandemi corona sudah selesai, untuk berkunjung ke rumah besar kami di pesantren Google, Pak. Pesantren Google itu ada di Puncak Bogor, namanya Google karena itu singkatan dari Gunung Gelis. Di pesantren ini anak-anaknya nggak ada yang sekolah. Jadi mereka Gunung Gelis itu kalau dari Sentul ke atas ya, saya pernah lewat tuh. Iya, Bapak sebenarnya keluar dari tol yang arah puncak itu dari situ hanya tinggal 4-5 kiloan. Kalau dari Sentul bisa juga naik ke atas itu Gunung Gelis. Iya, anak-anak di situ nggak ada yang sekolah formal karena anak-anak nggak ada yang mau sekolah karena bagi mereka sekolah itu ternyata sekolah formal ya ternyata menghabiskan waktu karena anak-anak harus belajar pelajaran yang mereka nggak suka. Kenapa nggak belajar yang mereka suka saja? Dan anak-anak di sekolah situ karena nggak ada yang sekolah formal karena mereka punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Yang uniknya ternyata meskipun nggak sekolah SMP SMA formal, anak-anak ini sudah kuliah dan rata-rata beasiswa semua. Sekarang sudah ada yang di sekolah internasional di Brawijaya, ada satu lagi di IKJ. Ternyata ada banyak kampus di Indonesia yang tidak mensyaratkan ijazah SMA untuk masuk kuliah. Jadi ada lewat jalur lain, jalur prestasi. Nah, itu banyak yang nggak tahu. Nah, di Indonesia ternyata banyak. Kami kemarin sudah berkunjung ke sana bareng Mas Yudi. Mas Yudi yang ada di sini, beliau dari Yoga Gembira, kami ngajar yoga di sana. Ada Pak Direy juga. Pak Direy ini seniman peran. Mbak Emi nanti akan kami jadwalkan untuk ke sana juga. Pak Yudis itu separuh Jepang, separuh Indonesia, jadi ke sana ngajar bahasa Jepang. Di sini ada salah satu santrinya, Helma. Di pesantren ini setiap hari anak-anaknya harus ngomong pakai bahasa Inggris. Karenanya pesantren ini juga dikenal dengan nama pesantren Inggris di Bogor. Kami belajar pakai bahasa Inggris di sana bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena ada banyak sekali orang tua asuh kami adalah orang-orang dari luar negeri yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau ke sana ngobrol sama anak-anak asuhnya kan harus pakai bahasa Inggris. Nah, anak-anak ini di sana untuk urusan bahasa Inggris, matematika, komputer sudah di atas rata-rata, meskipun nggak pernah ada yang mau sekolah. Nah, barangkali Bapak dan Ibu yang lain juga tertarik untuk berkunjung, nanti kita bisa ngobrol di grup WhatsApp, saya sudah share linknya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Suradi, Bapak Ibu sekalian, Mbak Emi.
Jika ada salah dan kekurangan mohon ditimpakan ke Pak Rey saja. Karena dari tadi diam nggak ngapa-ngapain, jadi kalau ada yang salah dan kurang-kurang ke beliau saja. Saya kira begitu ya, Bapak ya. Kita foto iya. Oh iya, silakan. Nah, gini, tadi Mas Hairul ngajakin ini, insya Allah nanti setelah pandemi kita ke sana. Saya juga mau cerita juga karena saya sudah merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa pada keluarga saya. Dan saya sekarang pindah ke tempat saya yang asal. Saya dulu di Bukit Duri, dekat SMA 8. Sekarang kembali lagi ke Bukit Duri, rumah saya di Cimanggis kosong. Di sini saya bercita-cita membagikan virus-virus kebaikan membaca dan sebagainya ke masyarakat sekitar. Saya sudah setengah tahun lebih membentuk kelompok membaca, namanya Bukit Duri Bercerita. Saya kumpulkan anak-anak itu, tapi PO-nya istri saya, karena dia pendongeng juga, dia aktif dongeng. Jadi setiap pertemuan itu ada 50 anak-anak SD, usia SD kumpul di rumah, karena buku banyak kan, mereka baca buku setengah jam. Setelah itu istri saya mendongeng dan teman-teman dongengnya juga datang. Setelah itu membuat keterampilan, hasil keterampilannya yang bahan-bahannya kita beli, mereka bawa pulang semua, mereka senang. Cuma sekarang mereka sedih karena pandemi kegiatannya terhenti. Jadi sering nanya tuh, Om, Tante kapan kegiatan ini baca lagi? Jadi saya membentuk rumah baca di sini. Ya. Jadi mungkin dengan kegiatan kecil ini ikut membantu masyarakat. Saya sih memberi motivasi. Pokoknya kamu bisa kok. Orang saya anak Bukit Duri aja bisa, saya bilang gitu kan. Jadi mereka, oh iya, Om bisa, anaknya bisa gitu. Itu aja sih. Makasih. Mungkin ya, terima kasih. Saling menyebar virus kebaikan. Literasi itu juga jadi nyawa di pesantren Google. Jadi di pesantren Google anak-anak setiap sebulan sekali akan dibawa tuh ke Gramedia satu anak. Gimana Pak? Ini positif banget, menyebar kebaikan. Beginilah kami beribadah, Pak Suradi. Ya. Saya mau Pak nanti sharing yoga sambil bercerita di rumah bacanya itu. Boleh. Istri saya ini anggota komunitas dongeng Jakarta dan sudah keliling dongeng-dongeng ke SD kemana gitu. Sama sih jadi samalah dengan kita semua ini membagi kebaikan lah kepada orang lain. Ya. Saya juga mau deh Pak Suradi patroli tatap makanya nanti mudah-mudahan ini corona bikin masalah ini Mbak ini. Jadi kegiatan kita banyak terganggu. Menarik nih jadi saling membantu, saling melengkapi, saling benar-benar bekerja sama. Berkolaborasi. Jangan lupa hasil dongeng, hasil kegiatan itu saya tulis juga di media, jadi mereka senang kan, oh ada fotonya, ada di koran gitu. Oh iya. Bisa dipamerin nanti. Terima kasih Pak Suradi, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita sudah masih banyak sih sebenarnya waktu, tapi untuk pertemuan ini sepertinya harus segera diakhiri. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Saya sangat berharap kita semuanya masih tetap bisa bergabung kembali, entah dalam sesi seperti apa. Jika Anda tertarik untuk gabung ke grup kami, meskipun namanya Jihadis Tata Bahasa, tapi ini nggak khusus Muslim, karena jihad itu bahasa Indonesia sebenarnya berjuang gitu aja. Karenanya sekali lagi saya belajar banyak ke Pak Suradi. Terima kasih Mbak Emi dan seterusnya teman-teman. Terima kasih, kita akhiri pertemuan ini. Semoga ada banyak kebaikan yang bisa kita raih di hari ini. Amin. Terus ya, terima kasih Pak Suradi. Sama-sama Pak Rey. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Udah foto belum Mi? Udah Mas. Pak Emi biasanya yang moto-moto. Iya nih. Sudah kok Pak, sudah saya foto. Udah. Oh iya, difoto aman. Terima kasih Pak Suradi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Iya. Amin. Pak Suradi termotivasi. Amril, halo Amril. Halo. Nih dulu Ruli ini saya ngajarin Pak kimia Pak. Ini gurunya anak saya nih. Di bimbel. Sekarang udah kelas berapa Amril? Anak? Masuk SMA kelas 10 di MAN, masuk di MAN. Nah dia juga dari MAN kelas 4? 5. MAN Incen. Di mana tuh? Di Serpong. Oh Serpong ya, mudah-mudahan. Nah saya kaget ketika kelas 5 SD menulis. Saya juga dari media wartawan. Wartawan kedokteran malah. Jadi anak saya bikin tulisan liburan, Mbak. Dan dikasih ke saya. Udah runut gitu tulisannya. Udah bagus ya? Enggak bagus, cuman udah urut lah gitu ya. Udah kebentuk lah ya, Pak. Makanya makasih banyak sharingnya Pak Suradi. Ya, mudah-mudahan. Nah.
Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Ruangan saya tutup ya. Makasih. Selamat Terima kasih banyak Pak siang. Suradi. Ya. Sehat selalu semua. Amin. Ini.